Halo motor lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel John Support. Oke, jadi saya lagi bersama satu buah mobil LCGC, yang mana mobil itu merupakan mobil yang bisa dibilang mobil yang cukup laris penjualnya di Indonesia. Siapa yang nggak pernah lihat mobil LCGC model seperti ini? Iya, ini adalah Agya, Toyota Agya tahun 2020. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya baca beberapa artikel ya mengenai mobil Agya ini. Dan hal yang menarik ya dari artikel yang saya baca dari internet dan sosial media itu mengenai apa saja yang menjadi kelemahan dari Agya ini. Nah, saya pengen cari tahu dan buktikan apakah benar ya berdasarkan apa yang saya baca di artikel tersebut sesuai dengan apa yang saya rasa. Nah, jadi di video kali ini kita akan bicara mengenai keluhan-keluhan tadi, apakah sesuai. Jadi kita buktikan. Ya, lagi sebelum kita lanjut, jangan lupa yang baru mampir di channel ini untuk subscribe, like, dan beri komentar ya. Jangan lupa tombol loncengnya juga. Let's do it. Oke, yang pertama adalah dari sisi eksterior. Secara keseluruhan, saya yakin teman-teman setuju bahwa secara desain mobil ini oke ya, nggak ada komplain lah ya, karena memang desainnya menurut saya sudah cukup keren. Ya, tapi ada yang bilang ya, atau ada sumber yang saya dapat bahwa untuk spionnya itu agak gedean. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk spion Agya sih ya nggak terlalu gede-gede amat sebenarnya ya, masih cukup proporsional. Cuman memang kelihatan agak lebih apa ya, caplang gitu ya. Kalau kuping itu jadi kelihatan caplang. Karena kalau saya lihat desainnya itu lebih mirip kayak punyanya Toyota Rush ya. Kalau Rush kan bodinya besar, wajar aja kalau spionnya seperti itu, mungkin lebih proporsional. Sementara untuk Agya ini, untuk bodinya yang imut ya, jadi kalau nggak salah ini dimensinya itu panjangnya sekitar 3,6 ya, 3,6 meter. Tingginya juga nggak sampai ya, sekitar 1,5 meter. Terus kemudian lebarnya sekitar 1,6 meter ya. Untuk spion yang besarnya seperti ini ya mungkin agak gedean sedikit ya, tapi menurut saya masih oke lah ya. Gimana menurut teman-teman? Ya, setelah eksterior tadi ya, kita masuk ke yang kedua, yaitu di bagian interior ya. Saya baca juga di beberapa artikel, kemudian di internet ya, di sosial media juga ada yang, atau mungkin orang-orang menyampaikan bahwa di Agya ini tidak ada pengaturan untuk naik turunnya setir. Coba kita buktikan ya. Oke teman-teman, setelah saya cek ya, memang betul untuk Agya ya, kayaknya semua tipe Agya deh itu setirnya tidak dilengkapi dengan yang namanya tilt steering. Mau nggak mau ya memang kita ikuti ukuran yang sudah disediakan oleh Agya. Meskipun Toyota sudah mendesain posisi setir ini disesuaikan dengan postur tubuh orang Indonesia. Apakah fitur tilt steering ini terlalu mahal ya? Jadi kayaknya untuk LCGC itu harus dihilangkan. Jadi itu yang kedua ya, menjadi bahasan atau menjadi keluhan beberapa orang yang sudah menggunakan Agya, dan beberapa orang yang juga pengen tahu ya Agya itu sudah ada tilt steering atau belum. Jadi ternyata emang jawabannya adalah belum. Ya, kita masuk ke poin yang ketiga yang menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Toyota Agya ini adalah dari fitur atau bagian joknya ya. Joknya ini hanya dilengkapi dengan dua fitur, hanya reclining dan sliding. Jadi dia tidak ada pengaturan ketinggian dan kerendahan untuk joknya. Yang berikutnya adalah posisi sandarannya ya. Sandarannya jadi untuk headrestnya dia menyatu dengan sandarannya, jadi membuat orang yang mungkin tingginya lebih atau bahkan kurang, itu sandarannya tidak pas menyangga di bagian leher. Tapi kalau untuk saya pribadi ya mungkin posisinya ya agak gini ya. Coba bisa ke sini lihat.
Nah, ini posisi kepala saya berada di ujungnya. Nah, itulah yang sedikit mungkin menjadi satu hal yang mengurangi kenyamanan dari Toyota Agya ini. Dan hampir semua Agya menurut saya joknya sama ya. Tapi kalau untuk bahan, untuk apa namanya, busanya sih saya rasa cukup nyaman, cukup ya. Dan ini kalau semi bucket gitu ya, jadi kayak masih ada rasa dipeluk ya di jok ini. Ya cukup nyaman, cuman kemarin sedikit tadi mengenai fiturnya cuma reclining, tidak ada pengatur ketinggian, dan atasnya aja yang menurut saya kurang sedikit pas. Jadi bukan tidak nyaman, tapi mengurangi kenyamanan dari berkendara dengan Toyota Agya itu. Gimana menurut teman-teman? Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya, itu poin keempat yang sering saya baca dan menjadi satu kelemahan dari Toyota Agya ini, yaitu tidak dilengkapinya tuas atau handle pintu untuk membuka bagasi. Jadi kita harus menggunakan anak kunci ini ya, baru kita angkat seperti itu. Ya menurut saya sih sedikit kurang praktis aja ya, karena untuk mobil generasi baru seperti Agya ini harusnya sih enaknya ya itu ada handle pintunya ya. Jadi ketika mobil nyala ya, terus kita mau masukin barang, kita nggak perlu ambil kunci ya, meskipun di bagian depan itu ada tuas ya, tuas untuk membuka bagasinya. Jadi kurang sedikit praktis aja ya sebenarnya, bukan nggak bagus, tapi seandainya ditambahkan handle ini ya, dalam kondisi mobil menyala terus terbuka ya, artinya kuncinya, terus kita mau naruh barang kan langsung tinggal angkat harusnya. Nah itu sebenarnya ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kurang lebih ada 4 yang menurut saya itu hal yang menjadi sedikit kelemahan di Toyota Agya ini. Bukan jadi suatu hal yang fatal sebenarnya sih, cuman menjadi beberapa yang menurut saya sih kalau ditambahkan itu akan lebih sempurna lagi. Seperti tadi ya, mungkin spion, kalau spion selera sih menurut saya sih ya. Terus yang kedua, tilt steeringnya memang nggak ada. Terus kemudian joknya emang didesain seperti itu dan memang tidak bisa diatur lebih banyak lagi ya settingannya. Terus yang kemudian yang terakhir adalah dari bagasinya, jadi tidak ada tuasnya. Tapi so far tanpa fitur-fitur itu pun mobil ini tetap menjadi pilihan banyak masyarakat di Indonesia ya, khususnya yang tinggal di perkotaan, karena dengan desainnya yang simple, dimensinya yang nggak terlalu besar, mobil ini cukup juara sih untuk di jalan-jalan perkotaan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau setuju silakan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share ke siapa saja. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.